Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang ibu cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang subjudul, yaitu di bagian yang kedua, asbabun nuzul dan isi kandungan daripada QS Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang sudah kemarin kita pelajari, ibu akan mereview yang pertama tentang bacaan QS Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini. Kemudian yang kedua, bacaan tajwid atau hukum tajwid daripada ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, terjemahan dari kata per kata. Kemudian dilanjutkan dengan terjemahan keseluruhan daripada ayat ini. Ya, itu review pelajaran untuk pertemuan yang kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul dan isi kandungan daripada QS Al-Imran ayat 190 sampai 191. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke inti pelajaran, yang pertama ingin saya bacakan adalah kompetensi dasar tujuan daripada kita mempelajari dalam pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu siswa terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama menganjurkan kepada umatnya untuk berpikir kritis. Kemudian tujuan yang kedua yaitu bersikap kritis sesuai dengan pesan QS Al-Imran ayat 190 sampai 191 beserta hadis yang terkait. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna ayat tersebut beserta hadis tentang berpikir kritis. Ya, itulah tadi tujuan kita mempelajari daripada subjudul ini. Baiklah anak-anak, langsung saja kita akan membahas asbabun nuzul daripada ayat tersebut. Yang pertama, apa pengertian asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah, kita lihat dari makna katanya, asbabun itu artinya sebab-sebab, yaitu bentuk jamak. Jamak itu bentuk banyak di dalam bahasa Arab. Sebab-sebab. Nuzul, nazala yanzilu, artinya turun. Artinya apa? Sebab-sebab atau latar belakang turunnya sebuah ayat Al-Quran. Jadi asbabun nuzul itu bisa dikatakan juga latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Nah, dari ayat yang sudah kita pelajari di minggu lalu, asbabun nuzul daripada ayat tersebut adalah sejarah ketika waktu zamannya Nabi. Ketika itu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi, kemudian mereka bertanya. Orang Quraisy ini bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah yang dibawa Musa kepadamu? Artinya mukjizat apa yang dibawa oleh Nabi Musa kepadamu? Kemudian mereka menjawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Mereka menjawab seperti itu. Kemudian orang-orang Quraisy pergi lagi mendatangi orang-orang Nasrani. Orang-orang Quraisy bertanya, bagaimana halnya dengan Nabi Isa? Kemudian mereka menjawab, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta dari mereka lahir, kemudian bisa menyembuhkan penyakit sopak, dan juga bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad. Apa yang mereka katakan? Apa yang orang Quraisy katakan kepada Nabi? Ya Rasulullah,
mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Safa ini menjadi emas untuk kami, kata orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah dan turunlah ayat tersebut. Jadi latar belakang daripada turunnya QS Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini, yaitu ketika orang Quraisy mendatangi orang Yahudi, mendatangi orang Nasrani, dan mendatangi Nabi Muhammad. Ketika mendatangi Nabi Muhammad, katanya kamu sakti, katanya kamu Rasul utusan Allah. Coba dong Bukit Safa ini dijadikan emas biar kita bisa memanfaatkan. Nah, kemudian Nabi berdoa kepada Allah, memohon petunjuk, dan akhirnya Allah menurunkan wahyu QS Al-Imran ayat 190 sampai 191. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas isi kandungan daripada ayat tersebut. Isi kandungan ataupun pembahasan daripada ayat tersebut itu apa? Yang pertama, dari ayat ini saya bacakan dulu, barangkali kalian lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, dari kalimat yang pertama, bahwasannya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Nah, ini pembahasannya sangat-sangat luas. Penciptaan alam semesta itu menurut penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran yang dirangkum oleh Lajnah Pentahsisan Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, itu dibagi dalam 6 masa, seperti dalam ayat fi sittati ayyam, di dalam 6 hari. Kalau pengertian kita, ayyam itu adalah bentuk jamak atau bentuk banyak dari kata yaumun, yaumani, ayyamun. Nah, fi sittati ayyam, di dalam 6 hari, tetapi ditafsirkan di sini disebutkan yaitu di dalam 6 masa. Di mana satu hari itu di sisi Tuhanmu alfasanatim mimma ta'uddun, yaitu seperti 1000 tahun seperti yang engkau hitungkan. Itu ibarat 1000 tahun. Nah, di sini dalam 6 masa, apa saja masa-masanya? Yang pertama yaitu masa ledakan besar partikel-partikel alam. Masa yang pertama yaitu berupa ledakan alam semesta, ledakan partikel-partikel yang diciptakan oleh Allah berupa ledakan. Nah, di sini biasa disebut dengan Big Bang. Nah, itu awal mula penciptaan alam semesta. Kemudian yang kedua yaitu masa meninggikan dan menyempurnakan. Setelah ledakan-ledakan ini berpisah menjadi partikel-partikel tertentu, kemudian ditinggikan dan disempurnakan. Kemudian masa yang ketiga yaitu mengembang menjauh antar partikel tersebut. Nah, itu masing-masing ada ayatnya di dalam Al-Quran, tetapi tidak saya bacakan ya. Kemudian di sini juga terdapat penciptaan matahari dan rotasi bumi, sehingga terciptanya siang dan malam. Rotasi bumi mengelilingi matahari, kemudian bulan mengelilingi bumi. Nah, di sini terjadi pergantian siang dan malam. Dari pergantian siang dan malam ini terjadi pergantian hari, pergantian tanggal, bulan, dan sebagai dasar penghitungan tahun. Kemudian yang keempat, penciptaan benua atau hamparan yang sangat luas, hamparan daratan yang sangat
luas. Masa yang keempat. Masa yang kelima yaitu bumi memancarkan air dan tumbuhan. Nah, di mana air ini sebagai sumber kehidupan dan juga diciptakannya tumbuhan. Kemudian yang keenam, lahirnya binatang dan manusia. Masa yang terakhir setelah adanya air, adanya matahari, adanya tumbuhan, di sini diciptakannya binatang dan manusia. Itulah tadi uraian penciptaan alam semesta yang terjadi di dalam 6 masa. Baiklah anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.